Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, wabil khusus pengamal Thoreikoh Qadiriyah Naksabandiyah atau TKN Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya dengan mursyid Syekh Ahmad Sohibil Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Ketika kita punya masalah, semua kita punya masalah. Saat punya masalah, kita tidak sadar meminta bantuan, curhat kepada orang, dan orang yang kita minta bantuan ternyata juga punya masalah. Ini artinya yang mengadu punya masalah, dan orang yang kita anggap bisa memberikan solusi juga dia punya masalah. Sama-sama punya masalah. Ujung-ujungnya adalah orang itu kita diajak untuk ya sudah sabar saja. Kalimat sabar tidak membuka solusi. Harus ada solusi. Dengan hanya kalimat sabar tidak akan membuka atau menyelesaikan masalah tersebut. Maka Dr. Kiai Haji Aang Abdullah Zain MPDI ketika menyampaikan kuliah subuh jelang upacara manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya bulan Jumadil awal kemarin tanggal 11, beliau membuka rahasia apa yang menjadi sumber masalah, kenapa kita punya masalah, dan apa solusinya agar kita bisa menerima masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu lengkapnya mari kita saksikan. Masalah itu bersumber dari keinginan. Jadi sumber segala masalah adalah keinginan. Kenapa punya masalah sama istri? Karena pengen kawin. Coba kalau nggak nikah ya nggak punya masalah sama istri. Kenapa punya masalah dengan cicilan? Ya gara-gara pengen beli motor, duit nggak punya. Akhirnya masalah. Jadi kalau ingin tidak terlalu banyak masalah, kurangi apanya? Keinginannya. Istilah keinginan itu di dalam ilmu tasawuf itu bukan iradah. Istilah keinginan itu dalam ilmu tasawuf disebut hawa nafsu. Ada juga orang yang nanya ke saya, dari laki-laki dan perempuan yang paling bernafsu siapa? Perempuan. Kenapa? Ya namanya aja hawa nafsu, bukan adam nafsu. Saya bilang beda. Kalau hawa itu Siti Hawa pakai H kecil, kalau ini pakai H besar. Hawa nafsu, tarikan nafsu dalam tanda kutip adalah keinginan. Apa yang bisa menekan hawa nafsu? Tidak bisa dengan olahraga, Pak. Pengen mobil push up aja nggak bisa. Ya kalau ada sedikit yang bangun sebelah bawah pakai lari 7 keliling hilang lah karena capek. Tapi kalau pengen itu pengen ini kan orang kayak film apa Nobita itu, Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Ujung-ujungnya masalah gini, masalah gitu. Ujung-ujungnya itu gak kena, ini gak kena. Ujung-ujungnya sendiri. Cek kurang Sunda mah cilaka ku tingkah pola sorang. Apa yang bisa menekan hawa nafsu? Hanya satu. Hanya berapa? Ini terutama orang Tasikmalaya ini kalau ngomongnya harus kenceng. Hanya berapa? Hanya satu. Obatnya adalah dengan berzikir.
Maka saat kita berzikir, ini harus diingatkan israfnya, isi panjang itu ya. Maka saat kita berzikir, sebenarnya kita sedang curhat dengan Allah. Saat kita berzikir, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi ngobrol dengan Allah itu juga gini, Allah curhat dong, bukan begitu. Jadi kieu Gusti Allah abdi teh kadu maseuli. Eta jelema teh keur naon jadi aing teh keur curhat ka Allah. Bukan begitu caranya. Ambil air wudu, salat 2 rakaat, lalu tawasul dulu, lalu laksanakan zikir seperti apa yang diajarkan oleh guru kita semuanya. Maka saat kita berzikir, kita sedang berhubungan dengan Allah. Mohon maaf kalau bahasanya lancang. Almarhum orang tua kami mengajarkan kepada si Aang yang bodoh ini bahwa saat berzikir kita sedang berhubungan dengan Allah. Ada berapa hubungan kita dengan Allah? Beliau katakan ada 7. Ada berapa? Coba ya nunutan orang ajak ngana dong. Kuaten moal coba ya. Hubungan uring heula karak didinya. Eta sok miheulaan jadi merusak hak cipta itu. Tingali undang-undang hak cipta. Hubungan urang jeung Allah yo. Aduh, eta cengklikna kurang, cengklokna lamun dina dangdut mah moal meunang di dinya. Nada dasarnya dina aya hiji kurung tah. Pinuku japati, japati kaluar disada ngok-ngokan. Aya hiji kobong, pinuku mang santri. Mang santri keluar nguliat sabari heuai. Nah itu nada dasarnya. Hubungan urang jeung Allah ya. Mana suaramu baby? Hubungan urang jeung Allah. Syukur taubat ta'zim haya, mahabbah khauf jeung roja, latih diri saenyana, hubungan urang jeung Allah. Syukur taubat ta'zim haya, mahabbah khauf jeung roja, latih diri saenyana. Mari kita sama-sama hubungan orang jeung Allah. Syukur taubat ta'zim haya, mahabbah khauf jeung roja, latih diri saenyana. Hubungan urang jeung Allah. Syukur taubat ta'zim haya, mahabbah khauf jeung roja, latih diri. Jadi saat kita berzikir, saat itulah kita sedang berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Ingat, ada koneksi, ada komunikasi. Itu ada komunikasi, akan ada koneksi. Nah, kita jadi karena bubuhan gitu. Saat kita berzikir jangan ngeracau ngelamun kemana-mana. Bertanya iraha urang beunghar gawe henteu moal beunghar. Kapan saya kaya? Kok saya begini-begini aja? Terus mau kamu gimana?
pengen ada sayapnya biar bisa ngambil bunga. Begini aja, nggak perlu berubah, apalagi jadi satria baja hitam. Ya, saat berzikir begini aja, yang penting ada komunikasi, jangan kemana-mana otaknya, fokus hatinya, fokuskan pada 7 perkara. Yang pertama syukur, yang kedua taubat, yang ketiga ta'zim, mengagungkan Allah, yang keempat haya, malu. Kalau kau marah, tunjukkan kemarahan. Kalau kau sedih, tunjukkan kesedihan. Tapi kalau kau malu, jangan tunjukkan kemaluan. Haya, syukur, taubat, ta'zim, haya. Lalu timbullah mahabbah, kecintaan, timbullah khauf, rasa takut, timbullah roja, harapan. Kalau 7 tidak bisa kita lakukan, minimal 1, minimal 1 kan? Apalagi untuk warga Kabupaten Tasikmalaya, kalau tidak bisa semua, minimal 1. Syukur. Di orang mah nu disebut syukur teh nyebut alhamdulillah bari syukur, padahal perkara dosa. Alhamdulillah tadi jandanya saya cium, kok alhamdulillah, kok syukuran? Di kita yang disebut syukur itu cek kurang Sunda mah apal ngaran tambuh rupa. Syukur itu mengatakan syukur tetapi tidak melaksanakan syukur. Padahal syukur itu perilaku, bukan ucapan. Syukur itu sikap, bukan kata-kata. Jadi dengan mengucapkan syukur belum tentu orang itu bersyukur. Walaupun namanya haji syukur, belum tentu bersyukur. Siapa anak-anak soleh? Ya bapaknya soleh, pasti anaknya disebut anak soleh. Baik, syukur. Apa yang disebut syukur? Abul Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan isti'malu ni'amillahi fi ridhahu, memakai seluruh nikmat yang Allah berikan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, nikmat dari Allah banyak atau sedikit? Kaitung mual. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat dari Allah, moal ka hitung, hei, moal dihitung, kayak itu gitu mah. Fa amma bi ni'mati rabbika, maka nikmat dari Allah harus dihitung, hei, harus cek tadi moal ka ayeuna kudu di, jadi lieur itu hadis ku ayat Quran teh. Maka datanglah hadis dari Barzah Fadlah radhiyallahu anhu. Beliau baginda Rasul mengatakan la tazulu qadama 'abdin, tidak akan dilangkahkan 2 telapak kaki seorang hamba hatta yus'ala, sebelum dia ditanya an umrihi fi ma'afna, umurmu kau pakai apa? Moal nanyakeun tahun sabaraha moal, tapi setiap kedip yang kita lakukan, setiap detak jantung yang kita lakukan, Allah akan hitung satu persatu. Maka isilah kolbu kita setiap detak jantungnya dengan mengucapkan lafaz jalalah, lafaz keagungan, namanya Allah tanamkan di sini supaya kita setiap waktu terus dihitung berzikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu Pak, mau masuk neraka tuh nggak perlu maling, nggak perlu bunuh, nggak perlu mabok, cukup kau lupa kepada Allah, itu sudah cukup sebagai tiket kita untuk masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min an umrihi wa an ilmihi fi ma fa'al. Ilmumu kau pakai apa? Kita tahu sok orang Indonesia itu minas sajadah ila haram jadah, tahu. Pertanyaannya tahu tapi nggak mau. Tahu waktu sholat itu harus sholat, tetep ya muka masjid, betul?
tahu kalau itu harus pengajian, keke mau ngaji, betul. Tahu kalau ada wadah duit itu harus diisi, anggar diliwatkan, kan betul. Pedapanya punya duitnya. Nah, maka ilmumu kau pakai apa? Pakai ilmu apa? Pakai. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi manfaqah. Hartamu dari mana kau mencari dan kemana kau pergunakan. Wa an jasadihi fi ma ablah, dan tubuhmu kau pakai apa. Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ini lagi banyak tentang Ba'alawi. Kita mau orang Thariqah nggak perlu ikut-ikutan konflik ya. Waktu dulu terjadi perang Siffin dan perang Jamal, terjadi perseteruan antara ahlu sunnah dengan orang Syiah. Lalu datanglah tombaknya, katanya saya juga baca dari Sirah Nabawi, datanglah tombak itu ke makam Rasul, saking perang sudah mepet. Pas sudah datang ke situ, baru orang-orang ahlu sunnah ini kaget, ayah naon itu, ayat tuh maka dia. Lalu keluarlah, ditanyalah oleh Muawiyah, min ayyi tariqin anta, ayo mana, belah mana, belah ahlu sunnah atau belah Syiah? Mereka mengatakan, nahnu min tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah masyhurlah kalimah ahli tariqah. Jadi kalau dari sana asalnya, maka ahli tariqah itu nggak perlu liur, nggak perlu ikut gonjang ganjing, apalagi sekarang tahun politik. Diaduk-aduk, betul nggak? Tempat manakib laku sekarang ini, banyak calon-calon yang datang, betul. Aduh, nggak usah bingung, tinggal ikuti apa kata guru, di anna tasarrufal imami manutun alal maslahah. Sesuatu yang sudah dipikirkan, dipola oleh guru kita, itu pasti akan membawa kemaslahatan. Maka nggak perlu mikir ke sana, nggak perlu mikir ke sini, pilih satu saja yang menjadi pilihan kita, supaya kita sesuai dengan apa yang guru kita inginkan ya.